الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, yang sudah sepatutnya kita untuk terus mengingat dan memuji nikmat ini. Dan tidak ada satupun nikmat kecuali itu semua adalah apa yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Maka sudah sepantasnya kewajiban kita sebagai seorang hamba adalah terus memuji dan bersyukur kepada Allah SWT atas setiap nikmat yang kita rasakan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT dan Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya tidak ada satupun di antara manusia menjalani kehidupan dunia ini melainkan mereka semua adalah sedang mencatat amalan. Pada catatan amalnya yang akan mereka dapatkan dan akan mereka jumpai dan akan mereka tuai dari apa yang mereka catat pada saat ini. Tidak ada satupun aktivitas yang kita lakukan melainkan semuanya terekam, akan dihisab dan ditanya oleh Allah SWT. Dan barang siapa yang mengisi kehidupan ini dengan amal saleh, amal yang ikhlas dan yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka orang tersebut adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi barang siapa yang mengisi catatan kehidupannya yang dicatat oleh Allah SWT, dia isi dengan keburukan, dia isi dengan penyimpangan, dia isi dengan kemaksiatan kepada Allah SWT, apalagi dengan kesyirikan, dan dia belum bertobat kepada Allah, maka bersiap-siaplah dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT yang telah memberinya kesempatan untuk menjalani kehidupan yang seharusnya dia isi dengan kebaikan ini. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqih fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasiran." Kata Allah SWT, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian di dalam menjalani kehidupan dunia ini adalah seorang yang berusaha, adalah orang yang berusaha, adalah orang yang beraktivitas, dan akan mendapatkan serta akan menemui, menjumpai apa yang diusahakannya ketika dia di dunia ini. Adapun orang-orang yang mengisi aktivitas kehidupannya dengan kebaikan, dia akan mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanan dan akan dihisap, dihitung amalan-amalannya tersebut dengan kemudahan oleh Allah SWT. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thuburan wa yasla sa'iran. Adapun orang-orang yang mengisi catatan kehidupannya ini dari usaha yang dia lakukan di dunia dengan kejelekan, dengan kejahatan, kemaksiatan, apalagi kesyirikan, maka akan dicatat oleh Allah SWT. Dia akan dapatkan catatan amalnya tersebut dari belakangnya, dan dia mengatakan, celaka saya, dan dia pun masuk ke dalam api neraka.
Nabi kita yang mulia salawatullah salamuhu alaihi telah bersabda, kullun nas yagdu fabai'un nafsahu famubiquha aw mu'tiquha. Setiap hari manusia bangun dari tidurnya, melaksanakan aktivitas kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang berusaha, orang-orang yang beramal, memenuhi catatan amalnya, yang berjalan di dalam kehidupan dunia ini. Dan mereka dengan aktivitas mereka itu, ada orang-orang yang menyelamatkan dirinya dari api neraka dengan aktivitasnya yang baik, dengan iman, dengan tauhid, dengan ibadah. Ada orang-orang yang justru dengan aktivitasnya menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka karena dia isi kehidupannya itu dengan kejahatan, dengan maksiat dan pelanggaran serta pembangkangan kepada Allah SWT dan Rasulnya yang mulia salawatullah salamuhu alaihi. Nabi yang mulia salawatullah salamuhu alaihi juga telah bersabda, asdaqul asma il harith wal hammam. Sebenar-benar nama, sejujur-jujur nama yang menunjukkan jati diri manusia adalah Harith dan Hammam. Di mana Harith bermakna orang yang berusaha, orang yang berbuat, dan Hammam adalah orang yang memiliki keinginan-keinginan. Maka itulah kita, itulah manusia. Orang-orang yang berbuat dan memiliki keinginan-keinginan. Maka tidak ada satupun di antara kita menjalani kehidupan dunia ini berhenti menyongsong akhirat. Tidak ada. Kita adalah orang-orang yang senantiasa berjalan menuju akhirat. Tapi ada orang-orang yang menuju akhirat, dia maju selangkah, langkah demi langkah menuju surganya Allah. Ada orang-orang yang justru tertinggal, bahkan mundur ke belakang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita kecuali semuanya menyongsong akhirat. Dengan menyongsong surga ataupun terbelakang dan tertinggal dari surga. Tidak ada di antara kita yang diam di tempat di dalam menjalani aktivitas kita ini. Jika kita tidak isi kehidupan ini dengan kebaikan, dengan taat, pastilah yang mengisinya adalah keburukan atau kemaksiatan. Allah SWT firman, liman sya'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Bagi barang siapa di antara kalian yang ingin maju, meningkatkan derajatnya di sisi Allah, menuju surga Allah SWT dengan mendekatkan diri kepada Allah, atau siapa di antara kalian yang ingin terbelakang, tertinggal ke belakang, maka tidak ada yang diam di tempat. Kalau tidak maju, maka kita tertinggal menuju surganya Allah yang seluas langit dan bumi, yang berisi kenikmatan, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan terbayangkan oleh hati kita pun belum pernah. Surga lebih mulia, lebih tinggi dan lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jika ini hakikat kehidupan yang dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya yang mulia salawatullah salamuhu alaihi, maka pelajaran bagi kita sekalian untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dari apa yang Allah SWT luaskan untuk kita. Dan Nabi kita yang mulia salawatullah salamuhu alaihi telah memberikan petunjuk kepada kita sekalian, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk apa-apa yang bermanfaat buat kalian. Senantiasalah kalian minta tolong kepada Allah mencapai kemanfaatan tersebut. Jangan kalian pernah lemah. Jangan kalian lemah. Nabi kita yang mulia alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh menjalani kehidupan dunia ini. Bersungguh-sungguh untuk sesuatu yang bermanfaat. Terutama adalah apa yang akan kita dapatkan manfaatnya di akhirat nanti. Agama kita, ibadah kita, mendekatkan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini petunjuk Nabi SAW. Hendaklah kita perhatikan, jangan kita lalai lagi. Inilah kehidupan dunia yang kita setiap harinya menambah terus catatan amal kita yang akan kita jumpai hasilnya dan balasannya di yaumul qiyamah nanti. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kaidah di dalam kehidupan ini juga, satu garis yang menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah berubah, yang dijelaskan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak ayatnya, yang disimpulkan oleh para ulama untuk memberikan pendekatan makna kepada kita sekalian. Mereka mengatakan anna iddata ayatin fil Qur'an tadullu ala anna man taraka ma yanfa'u ma'al imkani bihi ubtuliya bishtighal ma yadurruhu wa hurimal amral awwal. Para ulama mengatakan berdasarkan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, barang siapa yang menjalani kehidupan dunia ini, dan ini telah ditunjukkan oleh banyak ayat, barang siapa yang menjalani kehidupan dunia ini, dia meninggalkan sesuatu manfaat yang ada di hadapannya, kebaikan yang ada di hadapannya, padahal dia mampu untuk melaksanakannya, dia mampu untuk mengerjakan dan melakukan serta mengambilnya, tapi dia sia-siakan kesempatan itu di awal pertama kali datang, maka dia akan disibukkan, dia akan diuji oleh Allah dengan tersibukkan dan disibukkan untuk sesuatu yang justru mudarat bagi dirinya dan akan diharamkan dari kemanfaatan yang awal pertama kali datang kepada dirinya itu. Yani para ulama mengatakan, barang siapa yang menjalani kehidupan ini kemudian berhadapan dengan sesuatu yang bermanfaat, apalagi berkaitan dengan syariat, apalagi berkaitan dengan ibadah, apalagi berkaitan dengan din, dan tidak ada yang lebih bermanfaat dari agama kita, dari ilmu agama, dari Al-Quran, dari sunnah, dari hidayah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang dihadapkan sesuatu bagian dari manfaat dalam kehidupan dunia ini, dia mampu untuk mengambil dan mengamalkannya, akan tetapi dia meninggalkannya, padahal dia mampu untuk itu, maka dia akan diuji oleh Allah untuk sibuk atau tersibukkan dengan sesuatu yang justru mudarat baginya dan diharamkan baginya kemanfaatan yang pertama. Dalil yang menunjukkan akan hal ini banyak sekali. Di antaranya firman Allah SWT tentang orang-orang munafikun. Kata Allah, "Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Orang-orang munafik tadinya itu mereka beriman, kemudian mereka kafir, maka Allah tutup hati mereka sehingga akhirnya mereka tidak bisa lagi memahami kebenaran itu. Ini pelajaran buat kita sekalian. Bagaimana dahulunya orang-orang munafikin, mereka orang yang beriman. Di hadapan mereka Nabi yang mulia alaihi wasallam. Di hadapan mereka manusia yang taat yang menjadi contoh dalam ketaatan. Di hadapan mereka Allah SWT menurunkan wahyunya, Rasulullah SAW mengajarkan hidayahnya. Kebaikan jelas ada di depan mereka. Mereka enggak mau ambil manfaat itu, Allah tutup hatinya. Allah SWT firman, "Waman yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Kata Allah, barang siapa yang menyelisihi Rasul dan tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman dari para sahabat di dalam menjalani agama ini, padahal telah datang hidayah itu kepada mereka, telah datang petunjuk Rasul, telah datang amaliyah yang diamalkan oleh para sahabat yang menjadi tolak ukur kebaikan dan kebenaran, sudah datang hidayah di hadapannya, tapi dia selisih itu semua, dia menyelisihinya, maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla,
maka kami akan palingkan kemana dia mau berpaling. Kemana dia mau berpaling? Dari kecondongan dan kecenderungan hawa nafsunya. Dia enggan untuk mengikuti Rasulullah, dia enggan untuk mengikuti jalannya orang-orang beriman, maka kami palingkan kemana dia berpaling. Mau kemana arahan hawa nafsunya? Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Ini pun dalil. Barang siapa yang telah datang hidayah padanya, dia tidak mau ambil kesempatan, padahal dia bisa melakukannya, maka dia akan tersibukkan dengan sesuatu yang justru mudarat bagi dirinya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, takutlah kita kepada Allah SWT. Takutlah kita kepada Allah SWT dalam menjalani kehidupan dunia ini. Banyak hal sudah bagian dari agama ini yang kita paham dan kita mengerti. Apalagi dari apa yang Allah SWT wajibkan. Tapi tidak sedikit dari yang banyak kita paham, tidak sedikit yang kita tinggalkan, yang kita lalaikan dan sia-siakan. Minta ampun dan bertobat kita kepada Allah SWT. Takut kita menjadi orang-orang yang justru dipalingkan, yang justru ditinggal oleh Allah SWT di dalam kesesatan, hingga akhirnya kita tidak bisa menyelamatkan diri kita ketika berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan amal yang kita lakukan ini. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini memberikan pelajaran dan mengingatkan untuk kita sekalian untuk menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dalam mengisi kehidupan dunia ini. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum, ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.